Bayangkan, satu perusahaan rokok tiba-tiba membangun peternakan sapi perah terbesar se-Indonesia. Bukan sekedar iseng, bukan juga coba-coba. Skalanya 36.000 ekor sapi, lahannya 710 hektar, dan targetnya ambisius, menyuplai 18% susu nasional dan memangkas ketergantungan impor yang saat ini mencapai 80% dari total kebutuhan. Itulah yang sedang dikerjakan oleh Grup Djarum di Brebes, Jawa Tengah. Pertanyaannya, mengapa raksasa rokok ini berbelok tajam ke bisnis susu? Apakah ini sekedar strategi de-risking dari industri yang kian tertekan, atau ada visi yang lebih besar di baliknya? Dan yang paling penting, apa artinya bagi masa depan pangan Indonesia? Selamat datang di Pintu Kabar, mengungkap fakta di balik fenomena, menyampaikan kabar secara tuntas. Mari kita bedah dulu skala proyek ini agar Anda memahami betapa luar biasanya langkah yang sedang dikerjakan Djarum di Brebes melalui dua entitas usahanya, PT Global Dairy Alami dan PT Global Dairy Bersama. Grup Djarum menargetkan populasi sapi perah mencapai 36.000 ekor dalam beberapa tahun ke depan. Ini bukan angka kecil. Sebagai perbandingan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengungkapkan bahwa peternakan terbesar dalam satu hamparan saat ini baru sekitar 20.000 ekor. Mega Farm Djarum akan hampir 2 kali lipat dari itu. Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 710 hektar di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kapasitas produksinya ditargetkan mencapai 180.000 ton susu per tahun, sebuah angka yang akan menyumbang sekitar 18% terhadap target produksi susu segar nasional. Tapi yang benar-benar membedakan proyek ini dari peternakan konvensional adalah konsepnya. Grup Djarum menerapkan model bisnis integrated farm to glass. Seluruh rantai pasok dikendalikan secara optimal, mulai dari peternakan hingga produk sampai ke tangan konsumen. Perusahaan juga membangun pabrik pakan sendiri untuk menjamin ketersediaan nutrisi berkualitas bagi ternak. Di sisi hilir, pabrik pengolahan susu dengan teknologi tinggi disiapkan untuk menjaga kesegaran dan kandungan nutrisi produk. Lalu, dan ini yang paling visioner, perusahaan menjalankan program Zero Waste System. Kotoran sapi diolah menjadi biogas. Sisa biogas dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Limbah cair didaur ulang di instalasi pengolahan air. Panel surya digunakan untuk kebutuhan listrik pabrik. Ini bukan sekedar peternakan. Ini adalah ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir. Dari segi populasi, 36.000 ekor sapi perah bukanlah target main-main. Untuk membayangkan skalanya, peternakan terbesar di Indonesia saat ini yang berada dalam satu hamparan hanya sekitar 20.000 ekor. Jadi, Djarum tidak hanya masuk ke bisnis ini, mereka langsung menargetkan menjadi yang terbesar, hampir 2 kali lipat dari kapasitas terbesar yang ada saat ini. Ini pertanyaan yang pasti muncul di benak siapapun. Kenapa perusahaan rokok masuk ke bisnis susu? Alasan pertama, pasar yang besar dan defisit yang kronis. Indonesia saat ini memproduksi susu segar hanya sekitar 1 juta ton per tahun. Sementara, kebutuhan nasional mencapai 4,7 juta ton. Artinya, sekitar 80% kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor. Celah sebesar 3,7 juta ton ini adalah peluang bisnis yang sangat besar. Head of Research Kiwum Sekuritas, Lisa Kamelia, menyebut bahwa masuknya Grup Djarum ke industri dairy mencerminkan strategi bisnis yang masih sejalan dengan karakter utama grup. Masuk ke sektor dengan pasar besar, arus kas berulang, recurring income, serta memiliki peluang integrasi dari hulu hingga hilir. Alasan kedua, diversifikasi dari rokok yang kian tertekan. Ini bukan rahasia lagi, tekanan struktural pada industri rokok akibat kenaikan cukai dan pergeseran pola konsumsi mendorong Grup Djarum untuk agresif melakukan diversifikasi. Equity analis PT Indo Premier Sekuritas, Hari Rahmansyah, nilai langkah ini sebagai strategi de-risking portofolio untuk mengurangi ketergantungan terhadap bisnis rokok. Karakteristik bisnis susu yang defensif dan berbasis kebutuhan primer menjadikannya pilar pertumbuhan baru yang stabil dalam jangka panjang.
panjang. Alasan ketiga, sinkronisasi dengan agenda pemerintah. CEO Saforia Group, Ihsan Mulia Putri, secara eksplisit menyatakan bahwa investasi ini merupakan bentuk komitmen terhadap program kerja prioritas Presiden, khususnya program percepatan produksi susu dan daging nasional. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa RPJM 2026 Jateng fokus pada swasembada pangan, termasuk susu, sehingga investasi seperti ini sangat strategis. Dengan kata lain, jarum masuk di momen yang tepat. Ada dukungan penuh pemerintah, ada pasar yang sangat besar, dan ada kebutuhan nasional yang mendesak. Alasan keempat, strategi pemilihan lokasi yang cermat. Mengapa Brebes? Wilayah ini dekat dengan sentra produksi jagung sebagai sumber utama pakan ternak, sekaligus memiliki akses yang relatif dekat ke pasar susu segar terbesar di Indonesia, yakni kawasan Jabodetabek. Selain itu, kondisi sosial masyarakat Brebes yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dinilai mendukung pengembangan peternakan modern berbasis agribisnis. Proyek sebesar ini tidak mungkin tidak meninggalkan jejak. Pertanyaannya, jejak seperti apa? Dampak pertama, pemberdayaan ekonomi lokal. Proyek ini akan melibatkan lebih dari 5.000 petani dan 8.000 peternak lokal. Ribuan lapangan kerja baru akan tercipta bagi masyarakat di sekitar Kabupaten Brebes. Bupati Brebes Paramita Widyakusuma menyambut proyek ini sebagai kebanggaan dan solusi nyata dalam pengentasan kemiskinan. Dampak kedua, mengerek posisi Jateng sebagai produsen susu nasional. Saat ini, Jawa Tengah berada di peringkat ketiga produsen susu nasional di bawah Jawa Timur dan Jawa Barat. Dengan tambahan produksi dari Mega Farm ini, Gubernur Lutfi optimistis Jateng bisa naik ke peringkat 2, bahkan menyamai Jawa Timur. Dampak ketiga, mendukung program makan bergizi gratis. MBG, pemerintah telah memastikan bahwa program MBG ini akan menjadi pasar utama bagi hasil peternakan dalam negeri. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menegaskan, program MBG ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan pasar yang jelas bagi peternak. Ini peluang besar. Dampak keempat, efisiensi rantai pasok dan penurunan harga susu. Selama ini, industri susu dalam negeri terhambat oleh ongkos logistik yang tinggi dan rantai pasok yang panjang. Dengan strategi farm to glass, Jarum memotong banyak mata rantai, sehingga biaya distribusi bisa ditekan signifikan. Jika berhasil, harga susu di tingkat konsumen bisa lebih terjangkau. Namun, proyek ini juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Ihsan Mulia Putri mengakui bahwa industri peternakan sapi perah modern di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Fluktuasi harga pakan yang tidak stabil, keterbatasan benih sapi unggul, serta ancaman penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) dan lumpy skin disease (LSD). Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari penyediaan bibit sapi impor dari Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, hingga Brasil, hingga penguatan sistem kesehatan hewan untuk mencegah wabah penyakit. Dari sisi bisnis, Hari Rahmalisyah mengingatkan bahwa periode pengembalian investasi di sektor peternakan cenderung panjang. Namun, dengan dukungan permodalan yang kuat dan integrasi ekosistem bisnis yang sudah dimiliki Grup Jarum, mulai dari jaringan distribusi hingga portofolio FMCG, proyek ini memiliki keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi pemain lain. Jadi, apa arti Mega Farm Jarum ini bagi Indonesia? Pertama, ini adalah sinyal kuat bahwa sektor pangan, khususnya susu dan peternakan, kini menjadi medan investasi strategis yang dilirik oleh konglomerasi besar. Kedua, ini adalah bukti bahwa diversifikasi dari industri yang tertekan menuju sektor yang lebih defensif dan berorientasi jangka panjang bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ketiga, dan yang paling penting, proyek ini berpotensi menjadi titik balik bagi ketahanan pangan Indonesia. Jika Mega Farm ini beroperasi penuh, kontribusinya sebesar 18% terhadap target susu nasional akan mengurangi ketergantungan impor secara signifikan. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, transformasi sektor pangan nasional tidak bisa hanya bergantung pada satu atau dua konglomerasi. Pemerintah harus memastikan bahwa investasi besar seperti ini juga membuka ruang bagi peternak kecil untuk terlibat dan berkembang, bukan justru tergerus. Ihsan Mulia Putri memastikan bahwa pihaknya menggandeng petani dan peternak rakyat dalam
dalam proyek ini. Apakah janji ini akan terwujud? Hanya waktu yang bisa menjawab. Progres proyek ini sudah terpeta. Persiapan lahan akan berjalan mulai Juni 2026 dan pembangunan ditargetkan rampung pada akhir 2027. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Brebes akan bertransformasi menjadi pusat produksi susu nasional yang strategis. Sekarang pertanyaan reflektif untuk Anda. Di tengah dominasi susu impor yang masih mencapai 80%, apakah langkah Jarum ini membuat Anda lebih optimistis terhadap ketahanan pangan Indonesia? Dan sebagai konsumen, bersediakah Anda membayar sedikit lebih mahal untuk susu segar produksi peternak lokal demi mengurangi ketergantungan pada impor? Tuliskan di kolom komentar agar teman-teman lain bisa belajar. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat, share ke keluarga Anda sebagai pengingat, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Kami dari Pintu Kabar mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.